semuanya, welcome to AOC Teens Online Service. Kita bernyanyi bersama-sama. Yeay. Yes. Kita tepuk tangan bersama. Untuk mendengarkan firman-Mu. Semuanya sama-sama katakan amin. Halo semuanya, welcome to AOC Teens Online Service. Gimana kabarnya kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik saja ya. Welcome buat kalian yang baru pertama kali tuning in di YouTube kita. Jangan canggung ya dengan cara kita bernyanyi, tepuk tangan, lompat-lompat, maupun mendengarkan bahasa yang belum kalian dengar. Karena apa? Itu semua adalah ekspresi cinta kita punya Tuhan yang dahsyat. Nah, ada pengumuman yang perlu aku sampaikan dan kalian perhatikan ya. Yang pertama, Teens Online Service bisa diakses di
setiap minggunya di jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jadi sekali lagi, Teens Online Service bisa diakses di YouTube kita di Alpha Omega Church setiap hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Dan share ke teman-teman kalian supaya diberkati bersama-sama. Yang selanjutnya buat teman-teman yang rindu buat memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan lewat nomor rekening di bawah ini. Yang selanjutnya, Komsel tetap berjalan seperti biasa, sesuai dengan kesepakatan Komsel kalian masing-masing ya, via online maupun offline. Itu aja informasi yang bisa aku sampaikan. Lanjut ke acara berikutnya ya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. See you. Halo semuanya, welcome di AOC Youth Online Service. Happy Sunday buat teman-teman di rumah, buat teman-teman yang sedang di gereja juga. Happy Sunday buat semuanya. Senang sekali boleh ketemu lagi di minggu ini. Dan minggu lalu kita ngomongin soal jengkelin ya, juengkelin. Tapi di minggu ini kita sama-sama akan belajar di judul khotbah yang sangat-sangat memberkati bagi saya, dan aku harap memberkati bagi kalian semua yang dimanapun kalian berada. Judulnya hari ini adalah Precious. Boleh ketik di kolom komentar sama-sama, Precious atau berharga. Tagline kita hari ini adalah God hates the sin, not the sinners, because for Him we are precious. Kita ulangi lagi ya, God hates the sins, not the sinners, because for Him we are precious. Setiap manusia terlahir berdosa, tanpa terkecuali ya. Kita keluar sejak bayi baru lahir, kita sudah berdosa. Kita sudah ada namanya benih dosa. Dosa adalah salah satu hal yang melekat dan sangat sulit dilepaskan bagi kita dalam kehidupan manusia. Begitu pula dengan saya dan Anda. Kita semua terlahir berdosa. Tidak ada orang yang terlahir tanpa dosa kecuali Yesus sendiri. Siapa di sini yang nggak pernah berdosa? Boleh angkat tangan atau boleh chat, aku nggak dosa. Aku yakin semuanya teman-teman di sini berdosa. Entah itu Anda latar belakangnya anak pendeta, Anda anak dokter, atau keluarga dari keluarga kaya maupun miskin, semuanya berdosa. Manusia identik dengan dosa. Karena kita berdosa, karena semua manusia berdosa, Allah kita, Tuhan Yesus yang sangat sayang pada manusia yang berdosa, Dia rela turun ke dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Karena Tuhan sayang pada kita umatnya, karena Tuhan ingin menyelamatkan umatnya, karena Tuhan tidak pernah membenci manusia, tapi Tuhan itu yang membenci adalah dosa. Bukan manusia berdosa, tetapi dosa. Balik lagi ke tagline kita hari ini, God hates the sin, not the sinners, because for Him we are precious. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar atau membaca firman Tuhan tentang kisah seorang yang sangat-sangat terkenal, dan aku yakin teman-teman sudah sering mendengarnya di sekolah minggu waktu kecil. Sering kita guru kita atau pengajar kita sering ngomongin tentang hal ini. Siapa lagi kalau bukan Zakheus ya. Kita buka sama-sama di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Di sini menceritakan tentang kisah seorang yang bernama Zakheus. Zakheus ya adalah seorang pemungut cukai yang pada saat itu pekerjaan ini adalah sangat dimusuhi oleh orang-orang. Nggak zaman dulu sih, kalau sekarang pun kalau pemungut cukai ada di zaman sekarang pun juga sama, pasti banyak orang yang nggak suka sama orang ini. Lukas 19 ayat 1 sampai 2. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Zakheus mengetahui bahwa Yesus datang ke Yeriko.
Dia sangat penasaran, siapa sih Yesus? Kok sampai-sampai banyak orang itu ikut dia, pengen lihat dia, pengen datang ke dia untuk disembuhkan. Ya, sampai-sampai karena kita tahu ya, badannya yang kecil, itu sebabnya dia harus naik ke pohon untuk melihat Yesus, karena pada waktu itu Yesus dikerumunin oleh orang-orang di situ. Itu sebabnya di ayat ke-5b dikatakan, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu, kata Yesus. Yesus tahu bahwa Sakeus adalah orang berdosa. Bahkan dia adalah salah satu orang yang paling dibenci pada waktu itu, ya karena pekerjaannya itu pemungut cukai. Tapi ngapa kok Yesus mau datang ke rumah Sakeus, datang ke rumah orang yang berdosa? Yesus memilih untuk mampir dan tinggal di rumah Sakeus, si pendosa tersebut. Jawabannya ada di ayat yang ke-9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab kita dengerin sama-sama ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, bukan nyari orang yang sempurna, bukan nyari orang yang pintar, bukan nyari orang yang kaya, bukan nyari anaknya presiden, bukan nyari anaknya raja, tetapi dia mencari manusia berdosa seperti Sakeus. Tuhan Yesus tidak pernah membenci manusia berdosa, ya. Tuhan Yesus membenci dosa, bukan manusia berdosa. Tuhan Yesus mau supaya kita diselamatkan, oleh karena itu dia turun ke dunia. Tuhan Yesus mau supaya kita lepas dari dosa, oleh karena itu dia datang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus membenci dosa, bukan pendosa, karena baginya kita berharga. So, boleh katakan di sebelah kanan kiri teman-teman, kita berharga. Oke, lanjut ya. Yesaya 43 ayat 3a dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah, di sini Nabi Yesaya juga ngomong, engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Nah, konteks di sini Nabi Yesaya ngomong ke orang-orang Yehuda pada waktu itu, pada masa pembuangan Babel. Dia pada masa itu, rakyat pada masa itu putus asa, dia tidak punya harapan, merasa Tuhan itu sudah meninggalkan mereka. Tetapi Nabi Yesaya menguatkan melalui kata-kata ini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yesaya juga memberitakan bahwa tak lama lagi Tuhan akan membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang ke Yerusalem. Jadi dari Yesaya pun di sini memotivasi, menyemangati orang-orang Yehuda supaya dia masih punya harapan. Mereka itu berharga meskipun mereka dibuang pada masa Babel. Hal ini sangat menunjukkan kasih Yesus kepada kita umat manusia. Mengapa? Karena kita berharga di matanya. So, apa yang harus kita lakukan kalau kita tahu bahwa kita berharga baginya? Yang pertama, lebih dekat lagi padanya. Tuhan sayang pada kita semua manusia, tanpa terkecuali kita semua berdosa. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Justru kita mencari Tuhan ketika kita menghadapi masalah, ketika kita lagi sedih, ketika galau, ketika jatuh terpuruk, ya. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa Ia tidak ingin dicari. Ketika kita sedang mengalami hal buruk, Tuhan ingin kita untuk mengandalkannya setiap apapun musim kehidupan kita, apapun jalan kehidupan kita. Tuhan ingin kita manusia mengandalkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan mau supaya kita tetap berkomunikasi dengannya. Lalu bagaimana sih caranya kita itu supaya lebih dekat sama Tuhan? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah simple, berdoa. Berdoa adalah komunikasi dua arah kita dengan Tuhan. Ya. Yang berikutnya adalah
setelah berdoa kita harus bersaat teduh. Lalu yang terakhir, untuk mengenalinya lebih dalam, lebih dekat, kita harus tahu firman-Nya, yaitu Alkitab. Kita harus baca Alkitab, kita harus mengerti firman Tuhan supaya kita mengerti sifat dan karakter Tuhan itu seperti apa. Lanjut di poin yang kedua, menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah. Ya, kita ketahui perintah Allah kalau kita baca di Alkitab, di Perjanjian Lama ada 10 perintah Allah. Ya, kita nggak akan ngomong ya 10 perintah Allah, tapi kalian semua kan pasti tahu ya 10 perintah Allah. Nah, 10 perintah Allah ini berisi apa? Dari 10, 4 perintah pertama 1, 2, 3, 4 itu mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Selanjutnya itu mengatur antara hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan manusia. Ketika perjanjian baru, ketika zaman Yesus membuat perintah ini menjadi lebih simple, ya, lebih simple. Nggak perlu 10 perintah Allah yang harus step-stepnya ada 10, itu nggak perlu. Tapi Yesus mengajarkan pada kita di perjanjian baru, di Lukas 10 ayat 27 dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Yesus di sini mengajarkan apa? Hukum yang terutama adalah kasih. Ya, simple, kasih. Itulah hukum yang terutama yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, mewartakan Injil atau kabar sukacita. Ayatnya ada di Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, Yesus sebelum naik ke surga menitipkan pesan ini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, inilah pesan Yesus terakhir sebelum dia naik ke surga. Yesus mau supaya kita itu mengabarkan kabar sukacita. Bukan hanya kita aja yang menerima, tetapi orang-orang lain yang belum mendengarkan. Orang-orang lain yang belum kenal Yesus harus juga terima kabar sukacita ini. Loh, berarti harus kayak gini ya. Aku nemuin orang terus aku suruh baca Alkitab. No. Jadi kita bisa melakukan dengan seperti yang gereja kita lakukan. Cara penginjilan gereja kita lakukan yaitu dengan invest dan invite, ya. Kita harus invest dulu. Invest apa? Bukan invest secara materi aja. Kita harus invest waktu, tenaga, pikiran untuk orang yang akan kita invite. Ya, contohnya ya kita harus invest. Misalnya contohnya kita punya hobi yang sama. Investlah dengan orang itu, hobi yang sama. Kita lebih dekat dengan orang itu, sering keluar bareng, kita sering katakanlah kita punya hobi yang sama, sering ketemu bareng. Nah, ketika timbul kecocokan, nah, kita baru lanjutkan ke step berikutnya yaitu invite, ya. Kita mulai kenalkan Yesus itu seperti apa, bagaimana firman-Nya, ya. Jadi bukan langsung ketemu orang, langsung kita suruh baca firman. Wah, kalau itu pasti banyak yang takut atau banyak yang lari, ya. Tetapi dengan step itulah invest dan invite, dengan mengabarkan kabar sukacita supaya semua orang bisa mendengar kabar sukacita ini. God hates the sin, not the sinners, because for him we are precious. God hates the sin, not the sinners, because for him we are precious. Konklusi kita hari ini adalah Tuhan sayang terhadap manusia. Tuhan ingin menyelamatkan umatnya. Tuhan tidak pernah membenci manusia.
Yang Tuhan benci adalah dosa. Tuhan mau kita semua diselamatkan tanpa terkecuali, tanpa latar belakang apapun. Tuhan ingin kita itu diselamatkan. Tuhan Yesus mau supaya kita lepas dari dosa kita. Apapun dosa kalian, Tuhan ingin kita lepas dari dosa kita. Yang paling penting, yang paling terakhir adalah yang paling penting, ketika kita tahu bahwa kita ini precious, kita ini berharga, kita harus lebih dekat padanya. Kita harus menjalankan perintahnya, yaitu menjalankan kasih itu. Yang ketiga, kita harus mengabarkan kabar sukacita atau Injil itu. So, hari ini dimanapun teman-teman berada, hari ini kita sama-sama belajar tentang precious. Kita sama-sama belajar tentang, oh iya ya, kita ini manusia yang berdosa. Oke, kita manusia berdosa, tapi kalian harus tahu, kalian semua adalah manusia yang berharga tanpa terkecuali itu. Jadi buat teman-teman yang merasa sekarang kondisi tidak baik, kondisinya kurang, lagi galau atau sedang butuh Tuhan dalam hidupnya, sedang terbelenggu dosa, mau dilepaskan, aku mau doa buat kalian semua dimanapun berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar mengenai precious, berharga. Menjadi manusia berharga di mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang penuh kasih, di mana apapun dosa kami, apapun latar belakang kami, Engkau selalu melihat kami berharga di mata-Mu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan, apapun yang kami terima pada firman hari ini Tuhan, kami dapat semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Kami dapat menjalankan perintah-Mu Tuhan, dan kami dapat mengabarkan kabar sukacita-Mu Tuhan. Dan juga buat teman-teman dimanapun mereka berada yang membutuhkan motivasi dalam hidup, membutuhkan semangat karena kondisinya yang kurang baik, kalau kondisinya yang sedang buruk Tuhan, kiranya Tuhan menjamah mereka Tuhan. Kiranya mereka dalam hati mereka masing-masing Kau kuatkan pikirannya, tambahkan hikmat buat mereka supaya mereka tidak merasa sendirian, tetapi merasa punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup mengalahkan segala perkara dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, sertai kami segala kegiatan kami, segala kuliah kami, segala sekolah maupun pekerjaan kami. Kiranya Engkau selalu campur tangan dalam kehidupan kami Tuhan, sertai pelayanan kami, sertai gereja kami, sertai negara kami Tuhan. Kiranya kami selalu senantiasa berada dalam lingkungan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa dan syukur ini dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. So, thank you buat atensinya. See you next week. God bless.